Shalom, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leoni Greti Surudani, mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 22222010004. Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil semester 2. Mata kuliah Pancasila, dosen pengajar Rini Patasaka SIP MSI. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya tentang mewawancarai. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya. Kita masuk pada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu tentang tingkat korupsi di Indonesia yang makin meningkat dan semakin besar dilakukan oleh oknum pejabat negara? Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak atau Ibu, solusi apa untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut? Pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak atau Ibu, apakah Pancasila masih bisa dikatakan sebagai dasar negara, ideologi negara, dasar hukum negara, bahkan sistem etika negara, ketika persoalan KKN masih menjadi permasalahan besar di bangsa ini? Jelaskan alasannya. Jawaban yang pertama dari seorang guru. Nomor 1, korupsi banyak terjadi itu karena beberapa alasan. Yang pertama, sifat manusia yang selalu merasa kurang. Jadi keinginan manusia yang selalu meningkat, apalagi di saat derajat dan status sosial meningkat, maka kebutuhan hidup dan keinginan juga meningkat. Kedua, lingkungan sosial yang semakin tinggi akan membuat kebutuhan dana juga meningkat, jadi terkadang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang-orang banyak korupsi. Ketiga, ada kesempatan dan ada dana yang dikelola dalam jumlah besar membuat orang-orang silakan mata, bahkan khilaf untuk korupsi. Keempat, atau terakhir, mungkin hukum untuk orang korupsi belum bisa membuat orang jerah, makanya rasa takut akan hukum itu kecil. Kita masuk pada jawaban yang kedua, cara memberantas. Di sini ada 3 cara, yaitu hukum dibuat lebih ketat untuk menimbulkan efek jerah. Kedua, penguatan ajaran agama. Ketiga, penguatan cinta tanah air atau Pancasila, terlebih khusus berhubungan dengan moral. Jawaban pertanyaan yang ketiga. Pancasila dari awal tetaplah dasar dari negara Indonesia. Karena masalah korupsi tidak hanya berhubungan dengan sifat cinta tanah air, tapi moral dan sifat pribadi manusia itu sendiri. Jadi, korupsi itu tergantung dari pribadi orang itu sendiri. Contohnya, kalau itu memang masalah karena Pancasila, berarti semua orang Indonesia adalah koruptor, tapi nyatanya tidak. Jadi, masalah korupsi itu tergantung pribadi orang tersebut serta lingkungan yang ada. Jawaban yang kedua dari seorang tokoh masyarakat. 1. Pendapat saya tentang korupsi yang semakin meningkat di Indonesia adalah kurang tegasnya hukum di Indonesia, apalagi banyak kasus para korupsi yang hidup mewah di dalam penjara. Hal inilah yang membuat oknum pejabat melakukan korupsi. Jawaban yang kedua, solusinya adalah adanya hukuman mati bagi para korupsi besar dan adanya rutan atau penjara yang khusus untuk korupsi seperti Nusa Kembangan. Yang ketiga, Pancasila jelas masih dasar negara, hanya saja orang-orang yang melanggar Pancasila harus dihukum tegas oleh pihak berwajib. Jawaban yang ketiga dari seorang guru. 1.
Menurut saya, setiap penyalahgunaan keuangan negara patut diselidiki. Dan apabila benar melakukan korupsi, harus diberi sanksi atau hukuman. Jawaban nomor 2 dibagi menjadi 2, yaitu pertama, menurut saya patut didaftar sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh persekutuan atau pejabat. Yang kedua, menghentikan sistem demokrasi money politik. Kita masuk pada jawaban yang ketiga, yaitu ya, Pancasila akan tetap menjadi dasar negara dan ideologi NKRI, tetapi KKN harus dihapuskan dari negara karena merugikan negara dan menimbulkan peningkatan pengangguran. Sekian dari video pemaparan wawancarai saya. Semoga bermanfaat. Diucapkan banyak terima kasih.